Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyel Khairil Rahmandai dari kelas TPPL 1A dengan NIM 2003070663. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biomonitoring untuk memenuhi tugas UAS biomonitoring saya. Langsung saja ke materinya, ada 4 yang akan saya sampaikan, yaitu ada bioindikator, kemudian ada bioindikator kualitas air, yang ketiga ada bioindikator kualitas tanah, yang keempat ada bioindikator kualitas udara. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bioindikator. Ya, definisinya itu suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Ya, bioindikator tersendiri adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk salah satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Respon organisme terhadap pencemaran. Menurut Kuniyoshi dan Braga di tahun 2010, ada early biomarker signal atau pollutant exposure. Bentuk indikatornya itu meliputi reaksi biokimia dan fisiologi. Yang kedua ada abnormalitas anatomi morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Kemudian ada perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Kemudian ada perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang kelima, ada perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem. Yang keenam, ada perubahan untuk lahan atau landscape. Ya, kemudian masuk menurut Setiawan tahun 2008, parameter lingkungan dan parameter biologis. Syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu 1. Takson. Yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu. Yang kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Ya, kita masuk ke tipe-tipe indikatornya. Ada 3 tipe di situ. Yang pertama, indikator lingkungan. Merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu ada sentinels, detektor, exploiter, akumulator, dan biosai organisme. Kemudian masuk ke indikator ekologis, merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Kemudian yang ketiga ada indikator keanekaragaman hayati, merupakan kelompok takson atau fungsional, mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Selanjutnya kita masuk ke kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Yang pertama, yang A, ada spesies Teno. Kisarannya toleransinya sempit, lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang euri atau kisaran toleransinya luas. Yang kedua, ada spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang muda. Yang ketiga, yang C, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi. Kemudian yang D, banyak hubungan di antara jenis populasi dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercayai daripada satu jenis yang tunggal, karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian.
Ya, kita masuk ke kelebihan bioindikator dibandingkan teknik lainnya. Yang pertama, perbandingan dengan teknik umum. Bioindikator ini menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu, yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu atau masa depan. Sebaliknya, banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel saja. Yang kedua, manfaat lain penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisika atau kimia tidak bisa. Yang ketiga, ada biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu yang menimbulkan perbedaan di kondisi tersebut. Ya, manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Yang pertama, bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala, dari seluler hingga tingkat ekosistem, untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Yang kedua, sensitivitas beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang tidak berkelanjutan secara biologis. Ya, yang terakhir ini ada urgensi mempelajari bioindikator. Yang pertama, mengetahui konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya ekosistem dan tentang hubungan antara komponen dasar seperti produsen, konsumen, dekomposer lingkungan, benda mati, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Yang kedua ada menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara berbagai komponennya, memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami kontinuitas dalam mata pelajaran terkait lainnya seperti kita lingkungan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu bioindikator kualitas air. Yang pertama, biomonitoring air itu dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama ada plankton, organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Yang kedua ada nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga ada neuston, organisme yang bersandar atau berenang di dalam air atau permukaan air atau kelompok mikroinvertebrata lainnya. Yang keempat ada perifiton, organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul ke permukaan air, seperti kelompok alga. Kemudian ada yang kelima, mikrobentos atau kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, merayap atau melekat di dasar perairan. Yang terakhir ada makrofita, kelompok tumbuhan air. Kita masuk ke kelompok spesies indikator terbagi dalam 5 kelompok ya. Ada sentinel, detektor, eksploitor, akumulator, dan organisme bioassays. Yang pertama itu ada sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif, sangat tinggi terhadap polutan atau diintroduksi sebagai peringatan dini polusi di suatu tempat ya. Kemudian ada detektor. Detektor artinya sendiri sudah menjadi pendeteksi, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat mengindikasikan perubahan terukur tingkah laku atau mortalitas morfologi di lingkungan yang berubah menjadi pendeteksi perubahan di lingkungan ya. Kemudian ada eksploitor, makhluk hidup yang menunjukkan gangguan lingkungan bahkan jumlahnya berlimpah. Berarti dalam hal itu untuk menjadi penanda jika terjadi gangguan pada lingkungan. Kemudian ada akumulator, makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang diukur. Pengukuran diakumulasi. Kemudian ada organisme bioassays, makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Ya, masuk ke plankton. Plankton sendiri juga terbagi-bagi lagi, ada fitoplankton dan zooplankton. Nah, fitoplankton sendiri yaitu dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang.
Fitoplankton juga merupakan sumber terpenting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas dan bahkan ke manusia. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air. Mereka adalah perenang yang buruk, mengendalikan arus sebagai mekanisme transportasi. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Mereka memainkan peranan penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Ya, pengambilan sampel. Di sini pengambilan sampel fitoplankton mengikuti Badan Penelitian Perikanan Laut atau BPPL tahun 1989, yaitu menggunakan jaring plankton ukuran 25 atau dapat menggunakan ukuran 250 msl. Sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi format 4%. Selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium. Selain pengambilan sampel fitoplankton, juga dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan water checker. Ya, di sini ada rumus-rumusnya. Yang pertama yang A, menghitung kelimpahan fitoplankton menggunakan rumus N besar sama dengan N kecil dikali 1 per A dikali B dibagi C. Kemudian yang kedua ada indeks keanekaragaman. H sama dengan sigma S T sama dengan 1 PI/NPI. Kemudian ada indeks kemerataan. E sama dengan H dibagi H max. Kemudian ada koefisien subprobik X sama dengan C ditambah 3D dikurangi B dikurangi 3A dibagi A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian kita masuk hubungan antara koefisien subprobik dengan tingkat pencemaran perairan. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan seberat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton sendiri itu adalah jenis agrarat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar ke dalam air sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersusun dalam ekosistem akuatik. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Proliferasi juga dapat mencemari air, menjadi racun bagi hewan, dan menghambat intakes. Dan terakhir kita masuk ke ringkasan teknik pengumpulan sampel perifiton. Yang pertama ada substrat yang dapat dilepas atau diambil dalam bentuk keras atau padat. Contohnya ada kerikil, batu besar, dan kayu yang melapuk. Teknik koleksinya tuh diambil atau diangkat substrat yang representatif dari air, sikat, atau gosok daerah yang terdapat alga dan bilas ke dalam botol sampel. Yang kedua, substrat yang dapat dilepas atau lunak. Contohnya ada lumut, makroalga, tanaman vaskular, massa akar. Teknik pengumpulannya, tempatkan sebagian dari tanaman dalam wadah sampel dengan air, kocok dengan kuat dan gosok dengan lembut dan buang substrat dari wadah. Yang ketiga ada substrat besar, tidak dapat dilepas. Contohnya ada batu-batuan, batu dasar, batang kayu, pohon, dan akar. Teknik pengumpulannya yaitu tempatkan PVC dengan neopren kolar di salah satu ujung pada substrat sehingga ujungnya tertutup substrat. Tangkap alga di pipa dengan sikat gigi, sikat kuku, atau pengerik. Yang ketiga ada sedimen. Itu ada pasir, lumpur, bahan organik halus, tanah liat. Cara pengambilannya adalah balikan cawan di atas sedimen, tangkap sedimen dalam cawan petri dengan memasukkan spatula di bawah wadah. Ambil sedimen dari aliran dan bilas ke dalam wadah samping. Ya, untuk materi 2 cukup sekian. Baik, untuk materi yang ketiga ya, kita membahas mengenai bioindikator kualitas tanah yang mencakup 2 materi di sini, yaitu ada yang pertama ada hewan tanah dan yang kedua ada tumbuhan. Masuk ke pengantarnya.
Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya tanah. Jadi di sini tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Tanah merupakan rumah bagi banyak organisme yang saling bergantung yang masing-masing memainkan peran penting dalam fungsi tanah dan siklus biogeokimia. Bioindikator kualitas tanah ya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hewan tanah dan tumbuhan. Kita masuk ke yang pertama yaitu hewan tanah. Yang pertama ada invertebrata. Kepentingan ekologis dan toksikologisnya, fasilitas yang harus dipertahankan di laboratorium. Tingkat reproduksi dan sensitivitas menjadi pertimbangan pemilihan bioindikator. Banyak penulis setuju bahwa fitur utama yang diperlukan untuk menjadi bioindikator yang baik adalah sensitivitas, keterwakilan yang baik dan kepentingan fungsional dalam ekosistem, serta pengumpulan, identifikasi, dan analisis yang mudah. Yang pertama, yang A, ada isopoda, kolembola, dan diplopoda. Arthropoda tanah dari kelompok hewan saprofag yaitu isopoda, kolembola, dan diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah. Karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya, contohnya ada Annelida khusus Oligaceta juga sering digunakan dalam tes toksisitas. Yang B ada nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda sendiri memiliki peran penting dalam food webs. Yang kedua ada ular buta Rampotiplops graminus. Ular buta jenis Rampotiplops graminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah ya. Populasi Rampotiplops graminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Jadi ular buta ini sangat menentukan ya kadar air yang ada di dalam tanah di suatu lingkungan. Apakah kadar airnya tinggi ataukah rendah. Kemudian masuk ke dalam tumbuhan yang terakhir. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik. Bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah. Dibandingkan dengan mamalia, dalam studi dengan campuran kompleks, tumbuhan juga menunjukkan hasil yang memuaskan, menunjukkan bahwa tanaman cukup sensitif untuk mendeteksi efek buruk dari sampel lingkungan. Tumbuhan dapat langsung terkena kontaminan tanpa pengenceran atau penyaringan sampel. Untuk materi yang ketiga tentang bioindikator kualitas tanah saya cukupkan. Baik, untuk materi yang terakhir, yang keempat yaitu bioindikator kualitas udara. Yang pertama kita masuk ke pengantarnya terlebih dahulu. Selama beberapa dekade terakhir, polusi udara menjadi semakin serius. Peningkatan kuantitas dan kepadatan lalu lintas yang diiringi kemacetan, emisi gas limbah industri, dan kendaraan di jalan menyebabkan kualitas udara di sejumlah kota besar dan menengah secara bertahap menurun. Saat ini kita tidak dapat hanya mengandalkan satu langkah untuk meningkatkan kualitas udara. Mendorong investasi untuk meningkatkan kualitas udara perlu dilakukan. Namun pada saat yang sama kita hanya dapat melakukan pengujian ketat terhadap adanya polutan di atmosfer untuk memahami kualitas udara dan dampaknya terhadap manusia. Kemudian kita masuk ke intinya ada lisen. Lisen itu adalah bioindikator gabungan bakteri Cyanobacterium dan alga simbiotik
Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lisen dapat seperti kerak, sehingga disebut lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Tapi lumut peka terhadap SO2, H2S, dan polutan udara lainnya. Dan bahkan sejumlah zat kecil, zat beracun dapat mempengaruhi pertumbuhannya dan menyebabkan kematian. Kita dapat menyelidiki spesies, jumlah, dan daerah penyebaran lisen di sekitar area yang terkontaminasi untuk memperkirakan polusi. Jadi di sini lisen digunakan untuk memperkirakan polusi yang terjadi di udara area sekitar. Keuntungan penggunaan lisen sebagai bioindikator. Beberapa keuntungan penggunaan lisen sebagai bioindikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies lisen memiliki rentang geografis yang luas, memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Yang kedua, morfologi lisen tidak bervariasi dengan musim dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Yang ketiga, lisen biasanya berumur panjang ya. Yang keempat, pertukaran air dan gas di seluruh talus lisen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Yang kelima, lisen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Kemudian ada bioindikator yang kedua, ada bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab di tanah ya, batu, batang, dan ranting pohon, dan beberapa batang pohon yang jatuh. Mereka mendapatkan nutrisi langsung dari zat larut dalam kelembaban udara. Beberapa zat mungkin diserap langsung dari substrat oleh difusi melalui sel-sel gametofit. Bryophyta digunakan sebagai indikator yang dapat diandalkan dari polusi udara. Mereka dieksploitasi sebagai instrumen biometers untuk mengukur polusi udara fitotoksik. Bryophyta baik secara mandiri atau bersama dengan lumut dapat menjadi organisme berharga dalam pengembangan Index of Atmospheric Purity atau IAP yang didasarkan pada jumlah, frekuensi cakupan, dan faktor resistensi spesies. Indeks ini dapat menyediakan gambaran yang adil tentang efek jangka panjang dari polusi di daerah tertentu. Yang ketiga ada Pteridophyta. Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integrasi hutan. Dianggap berbeda di antara tanaman darat paling awal muncul, Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini adalah di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Pertama, sebagian besar herbivora atau vertebrata dan serangga menghindarinya. Kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zookori. Akhirnya, spora Pteridophyta memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya. Oleh karena itu, distribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat abiotik, memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya. Memang Pteridophyta adalah salah satu perintis biodiversitas. Keanekaragaman hayati mereka telah ditunjuk untuk memprediksi kekayaan spesies secara keseluruhan. Menurut Lill et al. Tahun 2010, dan kehadiran atau ketiadaan mereka dapat digunakan untuk membedakan pola floristik dari tipe hutan. Beberapa takson atau kelompok Pteridophyta telah dipelajari di daerah dekat pemukiman, tetapi pengaruh gangguan masih diselidiki dan dipelajari. Beberapa penelitian telah menyarankan bahwa efek panas sebagian dapat menjelaskan pola distribusi mereka, menurut Daniel dan Lechem tahun 2004. Kemudian kita masuk ke tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada 1, respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya.
Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air, tanah, nutrisi, dan polutan di udara melebihi kisaran adaptif atau menjadi terbatas. Tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu menjadi indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia. Sejumlah polutan udara seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon, nitrat peroksikarat, halogen, dan hujan asam dapat merusak tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan menawarkan sistem alarm untuk peringatan dini yang sangat baik untuk mendeteksi keberadaan konsentrasi polutan udara yang berlebihan dan sering memberikan bukti pertama bahwa udara tercemar. Respon tumbuhan, terutama gejala daun yang khas, telah lama digunakan sebagai indikator polutan udara. Selain itu, jumlah akumulasi logam yang telah digunakan sebagai bioindikator. Yang kedua ada pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. tahun 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati tahun 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Yang A, pengukuran air polutan tolerance index atau API pada tumbuhan. Salah satu yang dapat diukur adalah air polutan tolerance index atau API, dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting pada daun, yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askorbat. Yang B, memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman. Tanaman daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tersebut. Yang C, analisis oleh tree ring atau lingkar pohon atau lingkar tahun. Lingkar pohon dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Juga bahan lingkar ditentukan oleh X-ray, situasi polusi, tahun, proporsi polusi serius dari kayu kecil. Yang D yang terakhir, metode pemantauan lainnya, perubahan fotosintesis dari indeks fisiologis lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer, seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil A. Ya, yang ketiga yang terakhir ada lebah madu sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan dalam jumlah dan toksisitas yang sering melebihi kapasitas homeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Oleh karena itu, analisis sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah yang mendesak. Oleh karena itu, analisis sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah. Menurut Asif tahun 2018, lebah madu sangat mungkin digunakan untuk menentukan kualitas lingkungan untuk bioindikasi. Lebah madu adalah bioindikator efisien yang bereaksi dengan cepat terhadap berbagai faktor eksternal. Kasus pencemaran lingkungan dan udara atmosfer yang telah menyumbang ketidakseimbangan tingkat kesehatan, status kehidupan, dan kualitas penduduk dalam beberapa tahun terakhir telah dimonitor. Masalah yang ada di lingkungan dimonitor dengan menentukan jejak di pabrik dan asal-usul hewan bersama dengan kegiatan lebah madu dan manusia. Sekian 4 materi biomonitoring dari mulai bioindikator kualitas air, bioindikator kualitas tanah, dan bioindikator kualitas udara. Telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.